Perkenalkan, nama saya Faustina Helena Tunggadewi, NIM akhir saya 014. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan materi metode. Latar belakang pada praktikum ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan sektor peternakan saat ini berkembang dengan sangat cepat dan besar. Salah satu bidang yang saat ini sedang berkembang pesat pada sektor peternakan adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perkembangbiakan yang menggunakan peralatan dengan prosedur tertentu, sehingga akan menghasilkan suatu produk atau keturunan. Seperti halnya pada teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan serta deteksi kebuntingan pada ternak. Inseminasi buatan merupakan suatu metode perkawinan buatan menggunakan suatu alat yang disebut insemination gun dengan bantuan tenaga ahli yang disebut inseminator IB. Sedangkan deteksi kebuntingan merupakan cara untuk mengetahui keberhasilan perkawinan dalam upaya untuk memberikan perlakuan yang sesuai untuk menjaga kebuntingan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Saya Lestari, NIM 23011130235. Saya dari kelompok 10 IRTB. Di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum acara 5, tujuan dari pengenceran semen, serta kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Yang pertama, ada tujuan praktikum acara 5 mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Tujuannya yaitu agar mahasiswa mengetahui bagaimana proses pengenceran semen, melakukan perkawinan buatan pada ternak ayam dan kambing, mengetahui proses inseminasi buatan dan mendeteksi kebuntingan pada ternak, mampu mensimulasikan inseminasi buatan pada ternak ruminansia kecil maupun besar, serta mampu menyebutkan macam-macam deteksi kebuntingan dan mampu mempraktikannya dengan baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Firda Tasya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat praktikum. Manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5 yaitu mahasiswa dapat mengetahui perkawinan yang ada pada ternak kambing dan ayam. Mahasiswa dapat membaca dan mencatat recording pada ternak. Mahasiswa dapat mengetahui tentang teknologi reproduksi inseminasi buatan atau IB, dapat mengetahui manfaat dari inseminasi buatan, dapat mengetahui tentang proses inseminasi buatan, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan, dapat mendeteksi terjadinya estrus atau birahi pada ternak, dapat mengenal beberapa metode deteksi kebuntingan pada ternak, dapat mengenal deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal, palpasi puting, dan DEEA gesdek, dapat mengetahui mengenai pengenceran semen, dapat mengetahui tujuan pengenceran semen, dan dapat mengenal beberapa metode pengenceran semen. Perkenalkan, nama saya Faustina Helena Tunggadewi, NIM akhir saya 014. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan materi metode. Materi dan metode. Praktikum ilmu reproduksi ternak dengan acara inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ternak dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di Pastura dan Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan pada deteksi birahi yaitu buku catatan untuk mencatat hasil deteksi birahi. Lalu pada pengenceran semen menggunakan alat dan bahan yang meliputi pipet volume, spuit, Baker glass, trace, fruktosa, asam sitrat, semen yang sudah ditampung, dan stock solution. Pada tahap inseminasi buatan, sapi juga ayam, menggunakan alat dan bahan meliputi spekulum, pipet volume, spuit latex, plastic sheet, cutter, kanister, container straw, abu penutup, hublet, semen yang diencerkan sebanyak 1 ml, vibrating gel, air hangat 37 derajat Celcius, inseminasi buatan gun, tali tambang, box air hangat, alkohol, dan tisu. Sedangkan pada deteksi kebuntingan, palpasi puting, DEA gestek, dan abronimal menggunakan alat dan bahan meliputi tabung, pipet volume, spuit, urin ternak, bunting, larutan pendahuluan, dan larutan penegas. Metode yang dilakukan pada acara praktikum inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ternak diawali dengan deteksi birahi dengan cara mengamati tingkah laku ternak atau saat ternak ingin menaiki temannya atau menaiki palung tempat makannya. Ternak mengeluarkan suara keras
Lalu dilihat kondisi vulva dari warnanya. Kondisi vulva dapat dinilai dari +1 atau warna vulvanya putih ke merah muda, +2 berwarna merah muda, sedangkan yang +3 berwarna merah terlihat bengkak atau tidak. Bila disentuh hangat, lalu lendir yang dikeluarkan itu ada +1-nya, lendir yang dikeluarkan masih di sekitar vulva, +2 lendir yang dikeluarkan sampai menetes ke paha, dan +3 lendir dikeluarkan hingga menetes ke lantai bawah. Lalu ada memasukkan tangan ke dalam rektum untuk mengetahui ereksi pada uterus. Ereksi pertama, serviks sedikit tegang, ereksi kedua, serviks agak tegang, ereksi ketiga, serviks tegang, dan ereksi 4, serviks sangat tegang. Setelah itu dilakukan pencatatan deteksi birahi. Yang kedua yaitu pengenceran semen dengan cara mengambil stock solution menggunakan pipet volume. Setelah itu dicampurkan atau diencerkan dengan semen yang telah ditampung, serta homogенkan pada tabungnya. Selanjutnya, inseminasi buatan pada ternak unggas, sapi, dan kambing. Pada ternak unggas meliputi handling ternak dan mencari kloaka pada ternak. Lalu mendeposisikan semen ke kloaka menggunakan ibegan dan tahan agar semen tidak keluar, dan lepaskan ibegan perlahan. Pada ternak sapi, handling ternak meliputi pemasangan tali pada leher ternak dan dilingkarkan ke tubuh sapi menggunakan glove di tangan kiri, dan diberi pelicin seperti air atau sabun. Jangan menggunakan perhiasan dan kuku dalam keadaan pendek. Melakukan pengecekan dan pembersihan pada rektum. Setelah itu melakukan palpasi melalui rektal. Diawali dengan tangan yang menguncup dan mengikuti alur rektum. Setelah tangan masuk, diposisikan agar bisa melakukan palpasi terhadap serviks. Meletakkan ekor di arah yang berawanan, memasukkan ibegan dengan posisi 45 derajat menuju dalam vulva dan posisikan ke serviks. Mengeluarkan ibegan perlahan, pengambilan straw dan melakukan pencatatan, serta lepas tali handling. Sedangkan pada ternak kambing meliputi pengambilan semen dari tabung tulip menggunakan pipet sebanyak 1 mili, membersihkan spekulum menggunakan alkohol agar steril, mengoleskan vibrating gel pada spekulum agar licin dan tidak melukai ternak. Diawali dengan handling kambing terlebih dahulu dengan cara memegang kaki ke arah depan agar memudahkan handling. Mengangkat kaki belakang dan ditekuk dan membersihkan area vulva dengan alkohol agar steril. Lalu memasukkan spekulum menggunakan kiri dan putar dan buka dan kencangkan juga spekulum sampai terlihat serviks. Lalu memasukkan pipet volume yang berisi semen mencapai area serviks karena sangat menentukan keberhasilan perkawinan. Setelah itu dikendorkan dulu spekulumnya, lalu putar, tutup, dan tarik perlahan. Lalu dilakukan deteksi kebuntingan pada ternak dengan 3 cara, yaitu DEEA, gestek, palpasi puting, dan palpasi abronimal. Pada DEEA, gestek diawali dengan penuangan urin ke tabung. Setelah ditampung di tabung, diteteskan 2 tetes larutan pendahuluan. Urin akan terbentuk suspensi, lalu diteteskan 5 tetes larutan penegas dan akan terbentuk endapan kuning kecoklatan seperti butir garam. Endapan tersebut akan perlahan ke dasar dan menandakan ternak dalam keadaan bunting. Deteksi ini dapat digunakan ketika ternak mengalami kebuntingan 2 minggu, sebab itulah deteksi DA gestek ini merupakan deteksi kebuntingan dini. DA gestek memiliki keakuratan 87,58% bahwa ternak itu mengalami kebuntingan. Yang kedua yaitu ada palpasi puting dengan cara memeleret puting hingga keluar cairan kuning. Jika disentuh lengket, tandanya ternak sedang bunting. Akurasinya tergantung di umur kebuntingan ternaknya. Semakin akurat palpasi pada ternak trimester akhir. Yang ketiga, yaitu palpasi abronimal dengan cara meraba perut ternak bunting, akan terasa ada fetus yang bergerak. Akurasi tergantung umur kebuntingan pada trimester akhir. Fetus akan lebih sering bergerak dan terasa pergerakannya. Lalu ada pengenceran semen dilakukan dengan cara pengambilan stock solution menggunakan pipet volume, lalu dicampurkan dengan semen yang sudah ditampung dan dihomogenkan serta dihitung dengan rumus jumlah pengenceran. Inseminasi buatan pada kambing yaitu dimulai dengan pengambilan semen pada tabung tulip dengan menggunakan pipet volume yang telah dikaitkan dengan spuit sebanyak 1 mili. Lalu spekulum yang telah dipersiapkan kemudian dibersihkan menggunakan tisu dan disterilkan menggunakan alkohol.
Lalu, lubricating gel dioleskan pada permukaan spekulum yang telah steril hingga merata. Setelah itu menghandling ternak dengan mengangkat dan menekuk kedua kaki bagian belakang. Sterilkan vulva dari ternak yang sudah dihandling menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol. Cara memasang spekulum pada vulva dengan cara pemasukan spekulum dengan posisi sedikit miring, lalu diputar hingga gagang spekulum vertikal, buka spekulum hingga serviks terlihat dan kencangkan. Bila serviks sudah terlihat, tahap selanjutnya yaitu memasukkan pipet volume yang sudah terisi semen dan dideposisikan semen tersebut serta diusahakan masuk ke dalam serviks agar peluang keberhasilan inseminasi buatan bisa lebih tinggi. Selanjutnya, melepaskan spekulum dengan cara mengendorkan spekulum, diputar lalu kemudian ditutup spekulumnya dan dikeluarkan secara perlahan. Lalu ada tahap inseminasi buatan ayam dimulai dengan memastikan ayam yang dipersiapkan dalam masa bertelur agar tingkat keberhasilan inseminasi buatan bisa tinggi. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan semen yang telah diencerkan ke dalam spuit. Handling ayam dengan perlakuan senyaman mungkin agar ayam tidak stres. Bersihkan kloaka ayam menggunakan tisu yang telah dibasahi dengan alkohol. Setelah itu pemasukan spuit ke dalam kloaka ayam dan deposisikan semen ke dalamnya. Pengenceran semen merupakan suatu cara untuk mempertahankan kualitas semen pada suhu kamar agar kualitas dari semen tersebut tidak mengalami penurunan. Tujuan dari proses pengenceran semen. Proses pengenceran semen memiliki tujuan untuk memperbanyak volume semen, melindungi spermatozoa dari kejutan dingin atau cold shock, menyediakan zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa, menyediakan buffer untuk mempertahankan pH, tekanan osmotik, dan keseimbangan elektrolit, serta mencegah kemungkinan terjadinya pertumbuhan kuman. Perkenalkan, nama saya Awalita Suciwulansari, saya dari kelompok 10 IRTB. Yang pertama yaitu membahas tentang pengenceran semen. Yang pertama, pengenceran semen pada ternak ayam. Pengenceran semen pada ternak ayam merupakan proses mengencerkan semen menggunakan bahan pengencer sebagai usaha untuk mempertahankan kualitas spermatozoa dalam jangka waktu tertentu untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan. Tujuan dari pengenceran semen pada ternak ayam adalah untuk memperbanyak volume semen, untuk memberikan nutrisi atau nutrien pada spermatozoa untuk melindungi diri dari cold shock sebagai buffer untuk mempertahankan pH apabila terjadi perubahan pH, untuk mempertahankan tekanan osmotik dan menjaga keseimbangan elektrolit pada semen ayam. Metode pengenceran semen pada ayam ini dengan menambahkan bahan pengencer ke dalam cairan semen. Bahan yang biasa digunakan adalah susu skim dan kuning telur. Susu skim dan kuning telur ini mengandung protein sebagai penghasil sumber energi atau nutrien bagi spermatozoa untuk mempertahankan hidup. Kuning telur selain mengandung protein juga mengandung lecitin dan fosfolipid yang berfungsi untuk melindungi spermatozoa dari cold shock. Kemudian yang kedua adalah pengenceran semen pada ternak kambing. Pengenceran semen pada ternak kambing merupakan proses mengencerkan semen menggunakan bahan pengencer untuk memperbanyak volume semen dan mempertahankan kualitas spermatozoa pada ternak kambing. Tujuan pengenceran semen kambing adalah untuk memberikan nutrien atau zat makanan bagi spermatozoa sebagai penyangga buffer, keseimbangan elektrolit, dan menjaga tekanan osmotik. Metode pengenceran semen ternak kambing ini menggunakan tris kuning telur dan susu skim. Pengencer kuning telur mengandung lipoprotein dan fosfolipid yang berguna untuk mencegah cold shock, untuk mempertahankan semen dan mencegah kerusakan membran sperma saat proses pembekuan. Sedangkan pada susu skim ini mengandung kasein,
untuk melindungi spermatozoa saat masa penyimpanan pada suhu yang rendah. Perkawinan pada ayam secara alami dilakukan antara ayam pejantan dengan induk betina yang keduanya telah memiliki organ reproduksi yang sudah matang. Perkawinan alami dilakukan dengan cara ayam pejantan menaiki tubuh induk betina lalu memasukkan spermanya ke dalam vagina induk betina. Perkawinan alami dilakukan tanpa campur tangan manusia, karena pada saat induk betina sudah siap kawin, akan menunjukkan tanda-tanda yang akan mendorong ayam pejantan untuk segera mengawininya. Tingkah lakunya antara lain, ayam pejantan akan melakukan rayuan seperti tarian dengan memanjangkan kepalanya dan menegakkan jenggernya, lalu menaiki tubuh induk betina dan melakukan ejakulasi, dan dismounting atau gerakan setelah kawin alami. Perkenalkan, nama saya Fauzia Harum Atmaja dengan NIM akhir 30081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan pada ternak kambing. Perkawinan pada ternak kambing lebih baik dilakukan pada akhir masa estrus. Masa estrus kambing berkisar antara 18 sampai 22 hari. Perkawinan pada ternak kambing betina dapat dilakukan sekitar umur 12 sampai 15 bulan. Sedangkan pada kambing jantan dapat dilakukan perkawinan pada umur 1,5 tahun. Pada kambing jantan akan melakukan mounting kepada kambing betina sebanyak 2 kali. Karena false mounting rata-rata dilakukan sebanyak 2 kali pada semua kalangan umur. Kesempatan dan kecepatan false mounting pada ternak kambing jantan sangat dipengaruhi oleh adanya estrus pada kambing betina dan tidak adanya gangguan pada kambing jantan lainnya. Kecepatan false mounting juga dipengaruhi oleh usia kambing pejantan tersebut dan pengalaman kawin pada kambing jantan. Inseminasi buatan merupakan suatu cara atau suatu teknik memasukkan spermatozoa yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu dari ternak jantan ke dalam saluran reproduksi ternak betina dengan menggunakan bantuan manusia dan alat yang disebut dengan insemination gun. Inseminasi buatan biasanya dilakukan dengan menggunakan semen beku. Inseminasi buatan digunakan untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak, menghemat penggunaan pejantan, menghemat biaya dan waktu, kemudian mencegah penularan penyakit kelamin, dan mempercepat peningkatan populasi ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Musaid dari IRTB kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap inseminasi buatan pada unggas, yaitu contohnya ayam, dan pada ruminansia contohnya kambing. Inseminasi buatan pada ayam merupakan proses deposisi semen ayam jantan yang telah diencerkan ke dalam saluran reproduksi ayam betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan pada ayam diawali dengan pemilihan induk betina dan pejantan. Sebaiknya induk betina dalam masa bertelur agar tingkat keberhasilan inseminasi buatan tinggi. Meletakkan ayam pada kandang baterai berfungsi untuk mengurangi stres. Selain itu, perlu disuntikkan vitamin anti stres setelah melakukan inseminasi buatan. Hal ini dilakukan agar ayam tidak stres, karena stres pada ayam dapat mempengaruhi proses reproduksinya. Ada 2 teknik yang dapat dilakukan untuk memasukkan semen induk jantan ke dalam organ reproduksi betina, yaitu dengan deposisi intravagina atau melalui vagina dengan kedalaman 3 cm dan deposisi intrauterus, yaitu melalui uterus dengan kedalaman 7 cm. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan membersihkan kotoran di sekitar kloaka pada unggas, lalu melakukan penekanan di bawah kloaka untuk memperjelas saluran reproduksi. Sperma yang telah diencerkan kemudian diambil menggunakan fluid sebanyak 0,1 ml sampai 0,2 ml dan diposisikan semen pada kloaka.
Fertil dan infertilnya telur dapat dijadikan indikator keberhasilan inseminasi buatan pada ayam. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan pada kambing merupakan deposisi semen, baik menggunakan semen beku maupun semen yang diencerkan ke dalam organ reproduksi betina. Tahapan inseminasi buatan pada kambing diawali dengan pengecekan birahi pada betina. Tanda birahi pada ternak betina dapat dilihat dari kondisi vulva yang berwarna merah dan mengeluarkan lendir, bengkak, serta berasa hangat. Tanda birahi juga dapat dilihat dari tingkah laku ternak, antara lain ternak merasa gelisah, banyak mengeluarkan suara, ekor sering diangkat dan digerak-gerakkan, ternak beringkah agresif, serta turunnya nafsu makan. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan semen pada tabung tulip dengan menggunakan pipet volume yang telah dikaitkan dengan fluid sebanyak 1 ml. Memasukkan spekulum yang telah disterilkan menggunakan alkohol dan diolesi lubricating gel secara merata. Pemberian lubricating gel bertujuan untuk memudahkan proses masuknya spekulum dan menghindari cedera pada ternak. Tahap selanjutnya yaitu menghandling ternak dengan mengangkat dan menekuk kedua kaki bagian belakang. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam mendeposisikan semen, karena serviks dapat terlihat dengan jelas. Sterilkan vulva dari ternak yang sudah dihandling menggunakan tisu yang dibasahi dengan alkohol. Masukkan spekulum secara perlahan dan pastikan serviks terlihat. Apabila serviks sudah terlihat, tahap selanjutnya yaitu masukkan pipet volume yang telah terisi semen dan deposisikan semen tersebut serta diusahakan semen masuk ke dalam serviks agar peluang keberhasilan inseminasi buatan lebih tinggi. Tahap yang terakhir dalam proses inseminasi buatan yaitu melepaskan spekulum secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tika Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi birahi. Deteksi birahi adalah metode ketepatan mendeteksi birahi dan akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Deteksi birahi bertujuan untuk mengetahui tingkat birahi ternak, sehingga deteksi birahi akan mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Di pendeteksian birahi dilakukan berupa pengamatan birahi yang dilanjutkan dengan mengisi tabel recording yang dimiliki masing-masing peternak. Tabel yang pertama ada deteksi birahi, yaitu pada bagian kiri atas diisi untuk kondisi vulva. Kondisi vulva dapat dinilai dari plus 1, plus 2, plus 3, di mana plus 1 warna vulva putih agak pink, plus 2 merah muda, plus 3 merah. Pada hasil tersebut menunjukkan hasil plus 3 yang berarti berwarna merah dengan cara membuka bagian vulvanya. Bagian kanan atas yaitu menunjukkan lendir yang dikeluarkan, di mana plus 1 apabila lendir masih terdapat di sekitar vulva. Plus 2 jika lendir sudah menetes sampai paha, dan plus 3 apabila lendir sudah menetes sampai lantai. Pada tabel menunjukkan hasil plus 3 yang berarti lendir sudah menetes sampai lantai. Bagian kiri bawah menunjukkan tingkah laku pada sapi, di mana menunjukkan hasil plus yang berarti bahwa sapi lebih agresif, tidak nafsu makan, ingin menaiki temannya atau palung, dan biasanya ternak itu berteriak. Bagian kiri bawah menunjukkan hasil ereksi uterus, di mana tingkat serviks bisa ereksi 1 pada serviks sedikit tegang, 2 serviks agak tegang, 3 serviks tegang, 4 serviks sangat tegang. Pada tabel menunjukkan hasil 3 yang berarti serviks sapi tegang dengan cara memasukkan tangan ke bagian rektum secara perlahan dan mencari bagian serviks. Tanda-tanda birahi pada ternak dapat dilihat dari kondisi vulva yang berwarna merah, membengkak, dan terasa hangat, banyaknya lendir yang dikeluarkan dari vulva, ternak merasa gelisah dan ingin menaiki temannya, banyak mengeluarkan suara atau sering berteriak, ekor yang sering digerakkan atau diangkat, ternak bertingkah agresif, serta turunnya nafsu makan pada ternak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, antara lain kualitas dari semen yang digunakan, kualitas dari ternak betina yang dijadikan indukan,
Waktu yang digunakan dalam inseminasi buatan harus tepat, serta keahlian dari inseminator. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan yaitu jumlah spermatozoa yang hidup dari semen yang akan digunakan. Jika spermatozoa yang hidup pada semen yang akan digunakan hanya sedikit atau banyak yang mati pada saat pembakuan semen, maka dapat menurunkan kualitas dari semen dan dapat mengurangi keberhasilan inseminasi buatan. Kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama ada kelebihan inseminasi buatan, yaitu meningkatkan penggunaan pejantan unggul, mengatur jarak kelahiran ternak, mencegah kawin sedarah, menghemat biaya, tenaga, seleksi, dan mengurangi penularan penyakit, serta mempertinggi efisiensi reproduksi. Peternak dapat menyimpan sperma dari ternak unggulan dalam jangka waktu yang lama untuk digunakan beberapa tahun selanjutnya, sehingga apabila pejantan unggulan telah mati, peternak tidak kehilangan bibit unggul yang dimilikinya. Yang kedua, ada kekurangan. Kekurangan dari inseminasi buatan adalah apabila identifikasi birahi tidak akurat dan tidak tepat waktu, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Ternak harus segera dikawinkan setelah mengalami birahi yang diikuti ovulasi, karena waktu terbaik untuk melakukan inseminasi buatan adalah 9-24 jam setelah tanda-tanda birahi pertama muncul. Kelemahan lainnya yaitu apabila penggunaan semen beku dari pejantan yang sama dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kawin sedarah yang akan menurunkan kualitas keturunan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan komponen yang penting dalam manajemen reproduksi ternak dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan inseminasi buatan atau IB. Deteksi kebuntingan menjadi salah satu hal yang penting karena untuk mengidentifikasi ternak tersebut bunting atau tidak bunting setelah dilakukannya perkawinan atau inseminasi buatan. Beberapa metode deteksi kebuntingan yang dapat kita lakukan yaitu ada metode hormonal atau DEA-GESDEC, metode palpasi rektal, dan metode palpasi puting. Metode hormonal atau DEA-GESDEC itu memiliki konsistensi 87,27% dan akurasi 87,58% sehingga dapat mendeteksi kebuntingan ternak secara dini dan akurat. Kemudian metode palpasi puting untuk mendeteksi kebuntingan dengan cara mengecek adanya cairan atau lendir yang ada pada puting ternak tersebut. Kemudian ada metode palpasi rektal yaitu untuk mendeteksi kebuntingan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum lalu merabanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Harum Atmaja dengan NIM akhir 30081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan menggunakan metode DEA-GESDEC. Jadi, DEA-GESDEC ini merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kebuntingan dini pada ternak dengan menggunakan urin ternak betina yang diduga bunting. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kandungan ekstradiol 17-alfa di dalam urin ternak betina yang bunting. DEA-GESDEC ini terdiri atas dua larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan pendahuluan, di mana larutan ini digunakan untuk memutus ikatan ion fenol yang ada di dalam ekstradiol 17-alfa. Kemudian larutan kedua yaitu larutan penegas, di mana larutan ini digunakan untuk mengikat ion fenol tersebut agar terbentuk endapan coklat kekuningan. Metode DEA-GESDEC ini dapat dilakukan dengan cara menuangkan urin ternak betina yang diduga bunting ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan pendahuluan yang dilanjut dengan menambahkan 5 tetes larutan penegas. Kemudian apabila hasilnya terbentuk endapan, maka dapat dikatakan ternak tersebut bunting. Begitupun sebaliknya, apabila tidak terbentuk endapan, maka dapat dikatakan ternak tersebut tidak bunting. Tingkat keakuratan dalam metode ini yaitu 87,58%.
Dan metode ini digunakan pada usia kebuntingan mencapai 2 minggu. Metode deteksi kebuntingan selanjutnya adalah palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan metode deteksi kebuntingan yang biasa dilakukan pada ternak besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Palpasi dilakukan dengan memasukkan tangan ke dalam rektum hingga mencapai perabaan pada uterus dan ovarium sehingga dapat mengetahui kondisi organ, tanda-tanda kebuntingan, dan kelainan pada ternak. Melakukan palpasi rektal sebelumnya itu perlu mengetahui sejarah perkawinan ternak, tanggal perkawinan ternak atau inseminasi, tanggal kelahiran ternak, dan mengetahui penyakit yang dimiliki pada ternak yang akan dilakukan palpasi rektal. Palpasi rektal dilakukan dengan meraba rektum apakah terjadi pembesaran yang terjadi selama kebuntingan itu atau adanya membran fetus yang dilakukan pada umur 3 bulan lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan pada masa kebuntingan itu akan ditandai dengan pembesaran abdomen, odema, dan vulva akan terlihat lebih jelas. Palpasi rektal merupakan metode deteksi kebuntingan yang sering digunakan oleh peternak untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak. Karena metode ini merupakan metode deteksi kebuntingan yang paling mudah dan paling efisien. Bahkan sedikit peluangnya untuk membahayakan hewan ternak apabila dilakukan dengan hati-hati. Palpasi rektal dapat dilakukan pada ternak saat usia kebuntingan berumur 3 bulan setelah inseminasi buatan, di mana pada umur tersebut akan memberikan tingkat keakuratan yang lebih tinggi, memperoleh presentasi atau angka kebuntingan yang lebih akurat. Sedangkan apabila dilakukan pada umur di bawah 3 bulan, akan adanya kesulitan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabizini. Di sini saya berasal dari kelompok 10 Ilmu Reproduksi Ternak kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai deteksi kebuntingan, yaitu palpasi puting. Dan saya juga akan membahas mengenai kesimpulan dari praktikum acara 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode deteksi kebuntingan dengan cara palpasi puting. Palpasi puting merupakan salah satu dari metode pengecekan kebuntingan pada ternak ruminansia dengan cara menekan atau mengencet bagian puting hingga mengeluarkan cairan. Ternak yang bunting akan mengeluarkan cairan putih yang memiliki tekstur lengket pada saat puting susunya ditekan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh hormon progesteron pada air susunya. Namun, pengujian kebuntingan pada ternak menggunakan metode palpasi puting ini kurang akurat. Hal ini karena metode palpasi puting, keakuratannya hanya akan bisa dicapai pada saat kehamilan atau kebuntingan ternak mencapai trimester akhir. Selain itu, untuk menguji keakurasian pada saat metode palpasi puting, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Pengujian tersebut menggunakan alat yang bernama USG. Berdasarkan praktikum acara 5 tentang inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengenceran semen dilakukan untuk menambah volume semen serta menjaga kualitas semen selama masa penyimpanan pada suhu kamar. Proses inseminasi buatan dilakukan dengan menggunakan alat bernama inseminasi gen. Setelah melalui proses deteksi birahi pada ternak, deteksi kebuntingan pada ternak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan metode Dea-Gesdek atau secara hormonal, dan dapat juga menggunakan metode palpasi puting maupun palpasi rektal.